Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle dalam program Super Mega Profit TV. Nah, hari ini saya ingin sharing ya mengenai hutang. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menanyakan ke saya, chatting ya, mereka pengen bisa melunasi hutangnya ya. Alasannya banyak sih, karena udah nggak kuat, beban mental dan lain sebagainya ya. Selama ini mereka mencari-cari solusi ya di internet, YouTube, mereka cari solusinya, kemudian sebagian mereka menemukan YouTube saya. Nah, di sana saya banyak sharing mengenai pengalaman hidup saya, di mana saya dulu terjerat hutang yang begitu banyak. Kemudian saya sebagai seorang single parent, saya bisa bangkit, kemudian mengelola sebuah bisnis yang sangat luar biasa, yaitu trading forex. Sampai sekarang bisa memperbaiki keadaan finansial saya dan terbebas dari hutang. Nah, seperti itu. Kemudian mereka mulai melihat bagaimana cara saya, kemudian mereka pengen mencontek. Nah, disitulah mereka tanya produk dari Super Mega Profit. Bu, saya pengen beli robot forex yang ibu jual, berapa sih harganya? Mereka tanya seperti itu. Kemudian saya mulai menunjukkan program-program yang ada. Saya tunjukkan harganya sekian. Ada mereka yang menjawab dengan antusias, kemudian mereka mulai mentransfer, mereka membeli dan mulai saya mentoring. Namun banyak juga mereka yang ketika saya memberikan harganya, sekalipun menurut ukuran yang namanya harga itu sangat relatif, tetapi bagi kami di musim pandemi ini kami sudah memberikan harga yang sangat pantas sekali, bahkan jauh dari harga normal seperti itu. Tetapi mungkin bagi sebagian orang, mereka ada rasa, gimana sih, saya ini kan punya hutang, kok malah disuruh bayar? Kalau bisa saya pengen yang gratisan dong. Nah, seperti itu. Atau kalau bisa yang murah banget dong. Nah, seperti itu. Ada juga yang mereka langsung komentar, kok mahal ya? Nah, masalah mahal ini kan relatif. Mahal bagi toko sebelah atau mahal bagi kantongnya, kan berbeda-beda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan, jangan sampai yang namanya sebuah harga itu menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tujuan kita adalah pengen melunasi hutang. Baik, kembali lagi saya ingin menceritakan contohnya. Contohnya adalah di kehidupan saya sendiri. Nah, contoh ini sudah teruji. Apa yang saya lakukan ini belasan tahun yang lalu dan hari ini sudah menumbuhkan hasil, sudah memperlihatkan perubahan yang jelas yang sudah dialami. Jadi ini bukan hanyalah sebuah cerita belaka ya. Namun ini adalah pengalaman hidup, di mana saya ketika dulu juga mengalami keadaan yang sama. Tetapi ketika saya memutuskan untuk saya terjun ke dunia forex, saya pun membayar harganya. Pada saat itu saya benar-benar mengalami keadaan finansial yang terpuruk ya. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan income yang layak. Oleh karena itu saya mencari-cari tambahan income dan saya ketemu bisnis trading forex ini. Saya menggelutinya sebagai satu pekerjaan baru yang harus saya modali. Ya, kembali lagi saya tekankan, sebuah pekerjaan baru yang harus saya modali. Jadi kalau kita pengen kerja, kita pengen berbisnis, kita harus memiliki yang namanya modal. Seminim-minimnya tetap kita harus memiliki modal. Nah, di bisnis trading forex ini modalnya sangat bisa ringan ya. Bahkan $10 itu udah bisa kita melakukan bisnis trading forex. Tetapi perlu diingat, untuk kita bisa melakukan jual belinya ya, kita harus ada skillnya, kita harus ada ilmunya. Seperti layaknya bisnis pada umumnya. Kalau kita mau jualan bakso aja, kita harus punya ilmunya, kita harus belajar, kita harus kursus bagaimana cara membuat daging bisa berubah bentuk menjadi bakso. Kalau kita nggak tahu caranya, otomatis kita gagal, barang kita jadi nggak enak, kita nggak laku untuk jualnya, dan kita nggak bisa dapat duit. Apapun itu, dalam trading forex itu bukan sekedar mainan yang klak klik saja kemudian kita dapat duit. Itu bukan money game.
Ini adalah bisnis real, di mana Anda yang awalnya adalah orang awam, kemudian Anda pengen menekuni sebuah bisnis baru yang tidak Anda kenal. Jadi Anda harus belajar. Nah, di sanalah intinya Bapak Ibu ya. Anda harus belajar bagaimana caranya melakukan bisnis ini, membeli di harga yang murah, kemudian Anda menjual di harga yang lebih tinggi sehingga Anda mendapatkan keuntungannya. Itu ada ilmunya Bapak Ibu, dan ilmunya itu harus Anda miliki. Jadi minimal kalau Anda pengen punya robot forex, Anda harus pertama harus punya robot itu, Anda harus membelinya. Kemudian setelah Anda beli robotnya, Anda harus memodali untuk Anda bisa melakukan transaksi tradingnya. Nah, seperti itu. Itu modal awal Anda. Itu modal yang nggak bisa ditawar lagi. Oke, sekarang mindset Anda sudah tahu. Kalau Anda mau berbisnis, Anda harus punya modal. Anda mau forex, Anda harus punya modal. Anda pengen punya robot, Anda harus beli robotnya, dan robotnya harus dibeli dengan uang. Itu artinya Anda harus punya modal. Nah, sekarang pertanyaan yang timbul, saya tahu pikiran Anda tentu memiliki pertanyaan. Nah, saya ini loh Bu, nggak punya modal. Saya justru pengen punya uang untuk bayar hutang, kok sekarang disuruh punya modal. Nah, sekarang saya gantian, saya yang tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu benar-benar tidak punya modal? Sebab begini loh Bapak Ibu, seperti keadaan saya dulu ya, saya sih ngakunya memang nggak punya modal. Sepertinya saya nggak punya modal, tetapi sesungguhnya saya tidak serius untuk menyediakan modal itu. Karena ada dua tipe. Yang pertama, orang itu memang benar-benar nggak ada modal. Yang kedua, karena orang itu beralasan dia tidak punya modal. Contohnya apa? Saya ini sering heran banget ya dengan orang-orang yang pemain money game. Mereka itu habis tertipu, hilang, si A hilang 20 juta. Ternyata 2 minggu kemudian si A yang kehilangan 20 juta yang kemarin habis nangis-nangis, yang bilang ini uang dari suami kayak udah hilang, ini uang dari hutang kayak udah hilang. 2 minggu kemudian namanya muncul lagi di money game yang lain. Saya sampai heran itu. Katanya udah nggak punya duit, tetapi kok dia bisa ikut money game yang lain dan masih punya duit. Nyatanya duit itu masih bisa diusahakan sama dia. Ya, dia serius untuk menyediakan uang itu, tapi sayangnya dia tidak berada di tempat yang tepat sehingga uang itu akhirnya hilang lagi. Tetapi berulang lagi, masih punya lagi, masih punya lagi. Kita mau lihat gambaran aja, orang yang nggak punya duit pun ketika dia harus masuk di rumah sakit, akhirnya juga ada juga uang yang untuk dibayarkan, untuk bayar obatnya, bayar dokternya. Karena menurut dia ada hal yang lebih utama, ada hal yang lebih penting yang harus dia perjuangkan, makanya dia usahakan. Nah, jadi begini loh Bapak Ibu, lain cerita kalau memang Anda sudah tidak punya modal sama sekali. Tetapi kalau Anda masih beralasan saja, padahal masih bisa diupayakan, masih bisa diusahakan, tetapi Anda tidak mau mengusahakan dan mengupayakan, itu artinya bisnis yang ingin Anda tekuni itu kurang penting bagi Anda. Kalau Anda menganggap bahwa bisnis baru yang akan Anda tekuni ini, bisnis trading forex, atau Anda menganggap beli robot ini adalah hal yang sangat penting, yang lebih utama, maka saya yakin dan percaya Anda masih bisa mengupayakan dan mengusahakan. Belasan tahun yang lalu ketika saya terjun di trading forex, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Saya mencari-cari. Saya sudah tidak mau berhutang lagi ya, karena tujuan saya adalah melunasi hutang. Tetapi saya saat itu masih memiliki satu simpanan yang diberikan oleh mertua saya yang begitu baik kepada saya. Saya memiliki barang berharga itu dan saya masih bisa menjualnya saat itu. Itu adalah langkah terakhir, harta terakhir yang saya miliki. Dan waktu itu saya bertekad kuat, saya nggak boleh gagal, karena kalau ini gagal saya benar-benar udah nggak ada lagi. Nah, saat itulah
saya bersyukur sekali karena saya memiliki satu pandangan atau satu kemampuan untuk melewati satu keputusan yang sangat penting, dan saya mengambil keputusan itu tepat sekali dan hasilnya bisa saya nikmati sampai hari ini. Mungkin kalau Anda tidak ada barang-barang berharga, sudah benar-benar nggak ada sama sekali ya, kita nggak bisa ngomong, tetapi Anda masih bisa melakukan satu hal. Anda bisa memeriksa pengeluaran yang selama ini Anda keluarkan itu apakah sudah dilakukan pengiritan, udah diseleksi. Coba Anda analisa gitu. Siapa tahu ada hal-hal yang sebenarnya pengeluaran yang tergolong dengan namanya pemborosan, misalnya terlalu banyak jajan, terlalu banyak merokok, terlalu banyak ngopi, makan di luaran, atau terlalu banyak keluar untuk rekreasi, untuk beli-beli hal yang tidak penting yang selama ini Anda keluarkan, yang Anda anggap itu hal biasa. Anda bisa mulai benahi lagi sehingga terkumpullah ya, dalam 1 bulan ada terkumpul uang sisa yang bisa Anda tabung sementara untuk Anda buat berbisnis di bisnis Anda yang Anda pilih, atau kalau Anda ingin beli robot, Anda bisa kumpulkan untuk membeli robot tersebut. Baik, memang saya tidak terlalu spesifik kali ini untuk berbicara mengenai robot forex, tetapi pada intinya ketika Anda ingin melunasi hutang, kemudian Anda ingin mendapat tambahan income, kemudian Anda terkendala dengan permodalan, karena tambahan income berarti harus menambah pekerjaan baru, dan pekerjaan baru harus dimodali, Anda terkendala. Maka tips saya adalah apapun bisnis Anda, yang pertama kali Anda harus wujudkan dengan memiliki modal dulu. Usahakan dengan serius bahwa Anda harus punya modal terlebih dahulu. Berapapun itu modalnya, Anda bisa kalkulasi. Kalau bisnisnya kecil, kalau bisnisnya murah, ya modalnya kecil. Tetapi memiliki modal itu tidak harus Anda buang, tidak harus Anda lewati. Jadi mulailah kreatif untuk berpikir, bagaimana caranya saya mendapatkan modal. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sharing saya hari ini bisa memberikan semangat bagi Anda untuk mulai take action, untuk mulai mengambil keputusan dengan berani, sediakan modalnya, dan kembali lagi segera take action. Baik, bagi Anda yang butuh informasi lebih mengenai robot trading forex, Anda bisa langsung hubungi saya Ni Cahya di 0822 3333 6640. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.